Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Yusuf Fahmi. Pada kali ini saya akan kembali membicarakan hal-hal terkait dunia sulap, yang mana itu ada di konten Magic Spot. Jadi gimana? Kapusan? Kapusan 2 kali. Seiring perkembangannya, dunia sulap selalu menyuguhkan hal-hal baru. Dari permainan yang umum sampai dengan permainan yang ekstrim. Akibatnya, ada banyak pesulap yang memainkan permainan yang terlampau ekstrim. Tak jarang dari mereka gagal memainkannya. Ada beberapa dari mereka justru tewas dengan permainannya. Salah satunya mungkin yang sudah teman-teman tahu ada Harry Houdini yang gagal dan tewas dari permainannya sendiri. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada salah satu pesulap yang gagal dan tewas itu dari Indonesia? Dia memainkan permainannya di tahun 2019 kemarin. Siapa saja mereka? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar di bawah. Isi saran-saran kalian, karena saran kalian juga nanti yang akan membangun channel ini menjadi lebih baik dan lebih besar lagi. Berikut 7 aksi pesulap yang tewas dari permainannya sendiri, versi Yusuf Fahmi. Nomor 7, William Robinson. William Robinson yang juga dikenal dengan nama Chong Ling So adalah pesulap dari Amerika Serikat dan juga dikenal sebagai pesulap dari Tiongkok. Dia mulai bermain sulap di umur 14 tahun dan di umur 39 tahun dia pindah ke Cina untuk bermain sulap di sana. Dengan gaya khasnya berpenampilan pakaian serba Tiongkok, dia bermain permainan-permainan ekstrim tanpa berbicara. Sampai suatu saat kejadian tersebut terjadi. Pada 23 Maret tahun 1918, William Robinson tampil di Wood Green Empire di London. Dia melakukan aksinya tanpa insiden sampai dia memainkan permainan terkenalnya yang bernama dihukum mati oleh petinju. Malam itu, salah satu asistennya menembakkan senjata yang dimodifikasi. Namun sayangnya ia tidak teliti bahwa di dalam pistol tersebut terdapat peluru asli. Secara tidak sengaja, asisten William menembakkan peluru tersebut ke dada William. Dia jatuh ke lantai dan berkata, "Ya Tuhan, sesuatu telah terjadi. Turunkan tirai." Dan itu adalah satu-satunya ucapan yang keluar dari mulutnya saat di atas panggung selama ia berkarir. William dibawa ke rumah sakit dan meninggal keesokan harinya. Nomor 6, Charles Rowan. Charles Rowan, atau juga dikenal dengan nama Carl the Magician, adalah seorang pesulap sekaligus escape artist asal Afrika Selatan. Pesulap ini populer di antara tahun 1920 hingga tahun 1930 dengan permainannya yaitu meloloskan diri dari maut. Aksi maut terakhir dari pesulap ini terjadi pada tahun 1930 di Spring Fountain, Afrika Selatan. Saat itu, Carl melakukan aksi straight jacket. Dirinya diikat menggunakan jaket. Kemudian dari jarak 180 meter, sebuah mobil dikendari asistennya dengan kecepatan 72 km per jam menuju ke arahnya. Menurut kalkulasi perhitungan, dia dapat meloloskan diri dari ikatan jaket tersebut hanya dalam waktu 10-15 detik sebelum mobil tersebut datang. Tapi sayang, Carl gagal. Ia gagal meloloskan diri tepat waktu. Ia tertabrak serta kakinya hancur terlindas mobil. Awalnya penonton mengira bahwa kejadian tersebut merupakan bagian dari aksinya bermain sulap. Tapi salah. Carl kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, Carl menyatakan kepada asistennya bahwa itu bukan kesalahan asisten, tapi kesalahan dari perhitungan Carl sendiri. Nomor 5, Joseph Burroughs. Joseph Burroughs, atau lebih dikenal dengan nama The Amazing Joe, adalah pesulap yang kerap kali memainkan permainan-permainan ekstrim sesuai dengan idolanya Harry Houdini. Ia lahir di Amerika Serikat tahun 1958. Dalam permainan terakhirnya, ia memainkan permainan yang bernama Buried Alive, atau yang dikenal dengan nama dikubur hidup-hidup. Dalam aksinya, dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca akrilik transparan berbentuk peti mati buatannya sendiri. Di dalam peti tersebut, ia ditali dan diborgol. Nantinya, peti tersebut akan dimasukkan ke dalam tanah, lalu akan ditimbun dengan pasir dan semen. Tugas Joe adalah meloloskan diri dari peti tersebut. Semuanya berjalan lancar, hingga tim dari Joe menurunkan semen ke dalam peti. Dan
Semen tersebut masuk ke dalam peti di mana Joe diikat. Seketika, tim dari Joe langsung membongkar lubang tersebut dan ketika mereka menarik Joe keluar, dia sudah meninggal. Tak disangka Joe meninggal seperti idolanya Harry Houdini. Nomor 4. Sigmund Neuberger. Sigmund Neuberger adalah seorang ilusionis asal Jerman. Sigmund Neuberger juga dikenal dengan julukan The Great Lafayette. Lafayette seringkali melibatkan permainan dengan hewan. Yang paling terkenal ialah ia melibatkan hewan dalam sulapnya, yakni ada anjing dan kuda. 4 hari sebelum ia menampilkan pertunjukan terakhirnya, anjing kesayangannya meninggal dan Lafayette sangat merasa kehilangan. Dengan kejadian tersebut, ia ingin mendedikasikan permainan sulapnya untuk anjingnya dengan melibatkan hewan lain, yakni seekor kuda. Tapi naas, justru pertunjukan tersebut juga yang menewaskan Lafayette. Lafayette meninggal akibat kebakaran pada saat melakukan atraksi di Empire Palace Theatre di Edinburgh pada tahun 1911. Kebakaran tersebut diakibatkan karena adanya kesalahan teknis pada lampu bawah panggung. Satu set peralatan sulapnya habis terlalap api. Penonton mengira kebakaran tersebut adalah sebagian dari aksi ekstrimnya. Api yang terus membesar membuat panik penonton. Saat kebakaran terjadi, Lafayette sempat melarikan diri, tapi justru ia kembali ke lapangan untuk menyelamatkan kudanya. Tapi naas, justru ia turut terbakar dan tewas di lokasi. Nomor 3. Gilbert Dinesta. Gilbert Dinesta atau yang biasa dipanggil dengan Dinesta adalah seorang pesulap yang lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1878. Dinesta adalah seorang pesulap yang terkenal dengan permainannya meloloskan diri dari sebuah tong yang berisi air. Permainannya adalah dia dimasukkan ke dalam tong berisi air penuh dalam keadaan terborgol dan ditutup oleh penutup yang digembok. Tugasnya adalah ia harus bisa keluar dari tong tersebut dengan cara melepaskan borgol dan gembok melalui lubang kecil yang ada di atas tong tersebut. Sayangnya, pada permainannya di tahun 1930, tong besi yang digunakan Dinesta kondisinya tidak sempurna, yang mengakibatkan ruangannya untuk meloloskan diri terbatas dan menyebabkan dia tidak dapat bergerak untuk melarikan diri. Ia tidak mampu bergerak meloloskan diri dan kehabisan nafas di dalam tong, yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Nomor 2. Janaka Basnayake. Janaka Basnayake adalah seorang pesulap dari Sri Lanka yang lahir pada tahun 1988. Ia meninggal saat ia mencoba memecahkan rekor waktu terlama dikubur hidup-hidup. Pada aksinya tanggal 4 Maret 2012, ia dikubur hidup-hidup di sebuah parit sedalam 3 meter, lalu ditutup dengan kayu dan tanah di kota Kantali, Sri Lanka. Ia melakukan aksinya pada pagi hari dan ia dinyatakan tewas pada sore harinya. Nomor 1. Budi Ayuga. Budi Ayuga adalah seorang pesulap dan juga seniman tari asal Kota Malang, Jawa Timur. Pada saat itu, Budi Ayuga sedang bermain sulap di pentas apresiasi budaya kampung Celaket di Kota Malang untuk acara amal penggalangan dana atas bencana gempa. Dalam rencananya, Budi akan melakukan aksi melewati api, namun justru terjadinya menjadi tidak menyenangkan. Hal tersebut disebabkan kesalahan teknis yang biasanya Budi menggunakan bahan bakar minyak tanah atau spiritus, namun saat itu ia menggunakan bensin jenis Pertamax. Akibatnya, tubuh Budi terbakar oleh api. Budi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Lafayette Kota Malang, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kondisi Budi sempat membaik namun kemudian mengalami drop dan tidak tertolong, yang disebabkannya adanya infeksi di punggung yang berpengaruh ke ginjalnya. Itulah beberapa aksi dari pesulap yang gagal dan tewas dengan permainannya sendiri. Saya yang juga pesulap ingin memberikan rasa hormat terhadap mereka yang telah gagal dengan permainannya sendiri. Doa saya dari sini. Dan kalian juga bisa memberikan penghormatan kalian dengan cara menuliskan di kolom komentar tentang apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, karena mereka telah menaruhkan nyawanya untuk menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan isi kolom komentar di bawah supaya teman-teman juga bisa memberikan saran kepada saya. Ingat, saran kalian akan membangun saya menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman semuanya supaya mereka tahu bagaimana beratnya menjadi seorang pesulap, bahkan mereka menaruhkan nyawa mereka untuk menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap membuat keajaiban dengan beretika. See ya.